Nah sekarang lihat kalimatnya. Saya tidak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya untuk ibadah. Artinya kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya. Satu, apa tujuan hidup kita? Ibadah. Satu, ibadah. Wujud ibadah, saya agak cepat dan singkat ya, supaya kita mengembalikan pada yang mudah. Wujud ibadah itu adalah amal saleh. Ingat itu. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Lihat Quran surah 103. Tadi saya bacakan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lihat kalimatnya insan, menunjuk pada setiap personal dan menggunakan alif lam. Alif lamnya istighraq, menunjuk pada semua. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa fungsi kita ini nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Jelas ya? Aduh, kalau urusan ibadah, saya nitip aja deh. Ntar saya ikut. Nggak bisa. Karena kalimatnya menggunakan insan, menunjuk pada personal, kemudian menggunakan alif lam, seluruhnya tanpa kecuali. Kalau nas itu umum, tapi insan menunjuk pada setiap kita. Lihat kalimatnya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Jamaknya amilus salihat. Kita terjemahkan amal saleh. Kita turunkan pertama fungsi hidup. Fungsi hidup yang pertama adalah supaya orang bisa beribadah atau mengerjakan amal saleh. Kalau kita tutup yang persamaannya, setiap orang hidup, maka tujuan hidupnya yang pertama untuk beramal saleh. Paham? Pertanyaannya, sampai dengan malam ini, berapa amal soleh yang pernah antum kerjakan? Jangan-jangan dari sekian kehidupan yang pernah kita titi, lebih banyak amal salahnya dibandingkan dengan amal solehnya. Bahkan nama di KTP tertulis dua nama, amal soleh. Tapi buatan salah. Jadi kalau sampai saat ini, belum terkumpul kemudian amal soleh yang dianggap layak oleh Allah, maaf, berarti Anda belum masuk dalam esensi penciptaan kemanusiaan. Jelas di sini? Baik. Apa wujud amal soleh itu? Yuk kita terjemahkan. Lihat rumusnya baik-baik ya. Setiap ada kalimat amal soleh, itu senantiasa bersanding dengan iman. Jadi kalau Anda ingin mengetahui detail amal soleh, mudah. Temukan kalimat iman, di situ pasti ada. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat. Sekarang detailnya apa? Cari kalimat iman, setelahnya amal saleh. Mari kita lihat detailnya. Kalimat iman pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3 misalnya sampai ayat 5-nya. Lihat kalimatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Ghaib. Kemudian dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Perhatikan kalimatnya. Wa yuqimunas salat. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Quran. Baik membaca, memahami, menghafalkan dan sebagainya. Mentadaburi, mentafakuri dan seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, dan mengerjakan semuanya dengan yakin. Ini baru contoh. Setiap temukan kalimat iman, setelahnya amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, amal saleh. Coba teman-teman ya, saya ambil contoh satu aja sampai dengan malam ini. Mohon maaf ya, kalau bagian dari pernyataan saya barangkali ada yang kurang berkenan. Tapi hal itu menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Karena satu saat kita akan berpulang. Mumpung masih diberikan kesempatan. Saya mau tunjukkan satu aja dari sekian banyak amal soleh yang kita titik sampai dengan malam ini. Salat saja. Saya sering katakan kepada Anda, kalimat salat pertama dibuka dalam Al-Quran dengan kalimat jama' ghair mahdud. Jama' tanpa batas. Kalau ada jama' tanpa batas, itu berarti menunjuk kepada semua ragam salat yang pernah ditunjukkan dalam Al-Quran, dituntunkan dalam sunnah Nabi.
Kalau semua jenis sholat itu berarti mencakup yang fardunya plus sunnahnya. Karena itu bentuk tulisannya ditulis dengan alif, lam, sad, lam, wawu, fathah tegak, ta. Gini. Ya, mencakup yang fardu dan sunnah. Ini baru sholat, yang lainnya. Saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak selama hidup ya? Ini evaluasi kita saja. Kita belum bicara turunan materinya. Pernah nggak antum selama hidup keluarkan semua jenis sholat yang disebutkan di Quran dan hadis? Lalu Anda bikin menunya misalnya. Hei Anda yang pernah belajar bertahun-tahun hanya untuk mencari dunia. TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Berapa tahun Anda kumpulkan untuk mengejar dunia? Berangkat gelap, pulang gelap, ada yang ikut seminar, ada yang ikut stadium general, macam-macam Anda kumpulkan. Pertanyaan saya, dari sekian menu dunia yang pernah Anda rinci, sampai Anda tegaskan, mau kuliah sekian SKS, ini materinya, Anda pelajari, saya tanya pada antum, kurikulum kehidupan Anda pernah nggak Anda keluarkan? Berapa SKS Anda pernah tunaikan pelajaran sholat itu? Berapa SKS Anda pernah kumpulkan materi sholat itu? Satu aja yang paling sederhana, pernah nggak Anda keluarkan? Ini sholat fardu saya subuh sampai dengan isya, itu wajar. Yang jadi pertanyaan, di luar itu pernah nggak? Ragam sholat saja jangan-jangan kita nggak pernah kenal. Tahajud, qiyamul lail, rawatib yang 12 rakaat, syuruk itu, duha itu, sholat wudhu itu, semua jenis sholat sunnah pernah kita keluarkan. Itu baru sholat. Jadi kalau ada anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun sudah mengerjakan sholat sunnah, Anda diberikan 50 tahun, 60 tahun baru kenal sholat fardu, Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amal soleh? Saya mau tunjukkan pada antum sekalian. 2 hari lalu, ya saat kami melepas dari siswa kami yang akan ke Sudan, saya melihat fenomena luar biasa. Dari anak-anak kecil yang belajar di kelas informal, kelas malam. Teman-teman, terkumpul hampir 100 orang anak. Datang dari berbagai daerah yang berbeda. Usia mereka variatif, tapi rata-rata di kisaran 4, 5, 6 tahun. 4, 5, 6, 7. Tahukah Anda, pelajaran malam dimulai ba'da maghrib. Kalau maghribnya saja, ya wilayah Bekasi misal, jatuh di 17.50, tahukah Anda bahwa 17.30 mereka sudah mulai berada di masjid. Jadi sebelum adzan sudah ada di masjid. Salat berjamaah, menata saf sendiri. Kemudian selesai maghrib mereka menghafal Quran. Ba'da maghrib menghafal Quran, mereka salat isya berjamaah. Ba'da isya murajaah lagi. Kemudian mereka mendekat pada gurunya, lalu melepas gurunya, baru pulang ke rumah jam 9 malam. Anak usia 4-5 tahun, maaf sebelum adzan sudah datang ke masjid. Salat berjamaah, mereka menghafal Quran. Isya'nya berjamaah, murajaah Al-Quran. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mohon izin, sampai malam ini pun sudah puluhan tahun diberikan, bahkan sudah qomat belum tergerak ke masjid juga, Anda butuh berapa tahun lagi untuk mengalahkan anak-anak usia 4-5 tahun? Berita kurang menyenangkannya, mereka belum taklif. Jadi belum ada kewajiban beban ibadah, tapi sudah mau ibadah. Belum adzan, Masya Allah sudah ke masjid. Antum sudah qomat belum tersentuh juga, antum butuh berapa tahun lagi? Itu poinnya. Saya sering kisahkan yang paling aneh. Ini ada orang jauh dari masjid, jaraknya bahkan ada yang 1 kilo, 2 kilo. Kendaraan tidak Allah titipkan kepadanya. Jangankan level mobil, sepeda aja nggak punya, tapi dia bisa gunakan kakinya untuk bersaksi di hadapan Allah saat semua dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ingat, kakinya bersaksi. Dia gunakan kakinya untuk ke masjid datang supaya disaksikan di hadapan Allah. Anda yang Masya Allah, rumah dekat dengan masjid, jaraknya tidak sampai kiloan, bahkan ada yang 5 meter, ada 10 meter, kendaraan lengkap, sepeda Allah berikan, motor Allah titipkan, mobil variasinya banyak. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Anda, speaker masjid pun ke rumah Anda corongnya begini nih. Tuh. Adzan kedengaran, qomat jelas, Masya Allah. Kalau dengan sekian belum mampu menggerakkan hati Anda untuk ke masjid, Anda perlu diberikan apa lagi? Maka dari itu, sebelum hari berganti, pekan kemudian berubah, dan tahun juga kemudian berganti, bulan juga kemudian berubah,
coba lihat sampai dengan malam ini. Barangkali dihidupkan kita dari sekian orang yang telah wafat. Saking sayangnya Allah supaya kita kembali merubah diri. Yuk, ini bagian pertama. Itu baru sholat ya, belum infak. Hati-hati. Itu baru infak ya, belum Al-Quran. Ada orang tidak bisa melihat, mau menghafal Quran. Antum diberikan mata sehat, untuk baca saja sampai malam ini belum bisa lancar. Atau butuh berapa hari lagi, dan butuh berapa tahun lagi untuk berubah.